Selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti saya sampaikan di dalam LMS, hari ini saya tidak bisa menghadiri pertemuan kuliah Injil Yohanes, maka saya mempersiapkan bahan ini untuk sedikit mereview apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan kita hari Senin yang lalu, sekaligus juga untuk mempersiapkan beberapa bahan yang harus kita dalami lebih lanjut untuk pertemuan-pertemuan kita. Minggu lalu kita bicara tentang Injil Yohanes bab 9 yang pada intinya itu berkisah tentang orang yang buta sejak lahirnya yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan satu hal yang kita lihat di situ adalah pengalaman iman si buta yang disembuhkan oleh Yesus itu. Menghadapi tantangan, menghadapi interogasi, ditanya dan diserang oleh banyak orang, dia semakin lama justru semakin bertumbuh di dalam imannya. Terutama di dalam pengenalannya akan siapakah Yesus itu. Semula hanya mengatakan, oh Yesus itu orang yang namanya Yesus. Kemudian ketika diinterogasi lagi oleh tetangganya, oleh orang Farisi, dia mengatakan Yesus itu adalah nabi. Sampai pada akhirnya dia berjumpa dengan Yesus dan pengalaman imannya itu terus berkembang. Sampai akhirnya mengenal bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan. Maka ini salah satu bentuk pengalaman di dalam Injil Yohanes yang menjadi pola dari pengalaman beriman banyak orang di situ. Bahwa iman akan Yesus itu bisa tumbuh bermula dari melihat tanda atau melihat mukjizat. Atau tidak hanya melihat, mungkin orang mengalami sendiri seperti pengalaman si buta yang disembuhkan. Dia disembuhkan oleh Yesus. Dan pengalaman melihat tanda atau mukjizat, mengalami tanda atau mukjizat ini membawa seseorang untuk masuk dalam iman akan Yesus. Kali lalu juga kita lihat contoh misalnya Nikodemus. Nikodemus pemimpin Yahudi orang Farisi itu pun datang kepada Yesus. Dan apa yang memotivasi Nikodemus untuk datang kepada Yesus adalah pengalamannya melihat atau mendengar banyak tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Dan dari sekian banyak tanda yang dikerjakan oleh Yesus itu, Nikodemus membuat kesimpulan, kalau Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus pasti tidak bisa membuat tanda sedemikian banyak itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini lalu akan muncul suatu pola. Iman itu berkembang, tumbuh, bermula dari apa? Bisa bermula dari tanda. Baik melihat tanda, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus atas seseorang, atau juga seperti si buta itu mengalami sendiri tanda, mengalami sendiri mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus atas dirinya. Dan pengalaman melihat tanda, mengalami tanda itulah yang kemudian mendorong seseorang untuk datang kepada Yesus. Tetapi lalu juga kita katakan, cukupkah tanda, cukupkah mukjizat untuk membawa orang sampai pada iman yang benar akan Yesus? Ya, ternyata ada sekian banyak orang yang melihat tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Mungkin tidak hanya sekali, bahkan 2, 3, 4, 5 kali melihat tanda itu. Tetapi mereka tidak sampai pada iman akan Yesus. Nah, apa yang menjadi pengalaman yang membedakan dari pengalaman banyak orang yang melihat tanda dengan pengalaman orang buta yang disembuhkan adalah perjumpaannya dengan Yesus. Tanda itu sendiri bahwa dia yang lahir buta sekarang bisa melihat karena disembuhkan oleh Yesus, memang sudah mendorong dia untuk masuk dalam pengalaman akan Yesus, untuk mengenali Yesus. Dan proses pengenalan akan Yesus itu semakin didorong, dipacu oleh sekian banyak pertanyaan, interogasi dari lawan-lawannya yang harus dia jawab. Semula dia diinterogasi oleh tetangga-tetangganya. Kemudian dia diinterogasi oleh orang Farisi, diinterogasi lagi oleh orang-orang Farisi. Dan dalam macam-macam interogasi itulah dia justru semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Tidak hanya melihat Yesus sebagai orang yang sama dengan orang lain, tetapi orang yang bisa melakukan mukjizat seperti itu. Juga kalau dia melakukan mukjizat itu pada hari Sabat, tidak mengurangi identitas Yesus sebagai orang yang berkuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat itu. Maka dia mulai
berjalan pelan-pelan untuk semakin mendalami pengenalannya akan Yesus. Dia melihat Yesus itu seorang nabi. Dia melihat Yesus itu bukan orang berdosa. Dia melihat bahwa hanya orang yang berasal dari Allah yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Dan pengalaman ini lalu membuat dia masuk dalam konflik yang semakin keras dengan orang-orang Farisi yang akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan dia dari sinagoga itu. Nah, pada akhir bab 9 itu kita temukan kisah orang ini sendiri bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, sampai pada suatu pengakuan iman akan Yesus. Ya Tuhan, aku percaya. Nah, unsur yang kedua ini juga menjadi unsur yang penting. Tanda itu sendiri tidak cukup. Memang tanda itu sudah mengantar orang pada iman akan Yesus. Tetapi iman itu tumbuh menjadi pengalaman batin seseorang sesudah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka kalau orang melihat tanda tetapi tidak masuk dalam perjumpaan dengan Yesus, atau di dalam istilah Injil Yohanes adalah tidak tinggal di dalam Yesus, maka dia tidak akan menjadi orang yang beriman. Dia hanya menonton, melihat Yesus yang melakukan sekian banyak mukjizat, tetapi dia sendiri tidak masuk dalam pengenalan yang semakin mendalam akan siapa Yesus. Dan ketika orang tidak berproses untuk semakin mendalam mengenali Yesus, dia tidak akan sampai pada iman. Nah, pola ini yang juga akan kita pelajari ketika kita membaca Injil Yohanes bab 1, terutama kisah tentang Yohanes Pembaptis yang juga diutus untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Hal pertama yang perlu kita catat ketika kita mempelajari Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes, ada suatu peran khusus yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes ini. Dia tidak pertama-tama ditampilkan sebagai pembaptis, tetapi pertama-tama dia ditampilkan sebagai saksi. Ini sudah dijelaskan di dalam prolog Injil Yohanes. Ada seorang namanya Yohanes. Dia diutus untuk memberi kesaksian tentang sang terang itu. Sang terang yang sedang datang ke dunia ini. Nah, sejak awal Injil sudah menjadi jelas bahwa tugas utamanya adalah untuk memberi kesaksian tentang sang terang. Memberi kesaksian tentang Yesus. Dan di ayat 19 lalu dikatakan, dan inilah kesaksian Yohanes. Kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus. Dia sendiri bisa memberi kesaksian karena mendapat pewahyuan dari Allah. Siapa yang memberitahu dia tentang identitas Yesus adalah Allah sendiri. Yang mengatakan, kalau nanti kamu melihat ada roh turun atas seseorang dan tinggal di atas orang itu, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari pengalaman itu lalu Yohanes Pembaptis mulai mengenal siapa Yesus dari pewahyuan yang disampaikan kepadanya. Dan pewahyuan yang disampaikan kepada Yohanes Pembaptis ini adalah kesaksian tentang Yesus. Dan siapa yang bersaksi adalah Allah sendiri. Nah, sesudah berjumpa dengan Yesus, lalu Yohanes bisa memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Maka ketika Yesus itu lewat, mendekat, dia memberi kesaksian kepada dua muridnya. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita tidak tahu apa pemaknaan yang sangat khas tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Ini kalau kalian ikuti komentar-komentar, ada sekian banyak interpretasi atas pernyataan ini. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, beberapa interpretasi itu saya catat di dalam buku pegangan kuliah kita, maka silakan Anda pelajari di situ, karena ini suatu pembahasan yang cukup khusus. Gelar yang hanya dikenali di dalam Injil Yohanes, berarti hanya dikenal di dalam komunitas Yohanes itu. Nah, kembali ke kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian kepada murid-muridnya. Dan karena mendengar kesaksian Yohanes itu, lalu dua murid ini pergi mengikuti Yesus. Dan apa yang membuat dua murid ini pergi mengikuti Yesus adalah kesaksian gurunya. Kalau dalam pengalaman Nikodemus, pengalaman tadi orang buta yang disembuhkan, yang membuat mereka itu mulai datang kepada Yesus adalah tanda, mukjizat.
Dalam pengalaman murid-muridnya Yohanes, murid-murid Yesus yang pertama nantinya, apa yang membuat mereka mengikuti Yesus adalah kesaksian yang mereka terima dari Yohanes. Maka mereka berdua mengikuti Yesus dan ditanya oleh Yesus, "Apa yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Dan atas pertanyaan itu lalu mereka diundang untuk mengikuti Yesus. Dan dikatakan di dalam Injil itu bahwa pada akhirnya mereka tinggal bersama dengan Yesus. Maka ini sekali lagi pola yang sebetulnya mirip. Ada kesaksian, kesaksian itu mendorong seseorang untuk tinggal bersama dengan Yesus. Dan hanya ketika orang tinggal bersama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, semakin mengenal Yesus, lalu orang sampai pada iman, kepercayaan akan Yesus. Sehingga kita bisa melihat pola yang sama dalam pengalaman iman. Iman itu bisa muncul dari tanda. Iman itu bisa muncul dari kesaksian. Tapi baik tanda maupun kesaksian masih membutuhkan langkah berikutnya, yaitu langkah tinggal bersama dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus. Dan hanya karena orang tinggal di dalam Yesus lalu iman itu tumbuh. Memang dari tanda, dari mukjizat, memang dari kesaksian. Tetapi yang utama adalah iman itu justru tumbuh dari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, kalau kita baca di situ salah satu murid yang kemudian datang kepada Yesus, mengikuti Yesus, tinggal bersama dengan Yesus adalah Andreas. Andreas ini setelah mengimani Yesus lalu pergi kepada saudaranya Simon dan mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Dan ungkapan itu sudah menampakkan apa yang sebetulnya diimani oleh Andreas. Kalau dikatakan kami telah menemukan Mesias, berarti selama ini mereka memang sedang ada dalam proses mencari sosok Mesias yang dinanti-nantikan oleh Israel itu. Dan dia merasa sudah menemukan itu di dalam diri Yesus. Karena dia sudah mendengar kesaksian tentang Yesus dari Yohanes, dia sendiri sudah masuk dalam perjumpaan dengan Yesus. Sampai pada akhirnya dia membuat kesimpulan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kita lihat kemarin orang yang beriman itu tidak cukup menyimpan imannya sebagai kekayaan batin. Orang yang beriman di dalam paham Injil Yohanes adalah orang yang memberikan kesaksian. Maka iman itu tidak menjadi kekayaan yang disimpan untuk diri sendiri, tetapi menjadi kekayaan yang kemudian diwartakan kepada orang lain. Nah, Andreas memberitakan kepada Simon Petrus. Sehingga pada akhirnya Simon Petrus itu datang kepada Yesus. Ini pola kemuritan yang umum kita jumpai di dalam Injil Yohanes. Kalau di dalam Injil Sinoptik, murid-murid Yesus yang pertama itu dipanggil oleh Yesus, "Mari, ikutlah aku." Tetapi murid-murid pertama di dalam Injil Yohanes mengikuti Yesus karena mereka mendengar kesaksian tentang Yesus. Dalam hal ini kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ada juga murid Yesus yang memang dipanggil langsung oleh Yesus, yaitu Filipus. Dengan panggilan yang sama, "Mari, ikutlah aku." Dan Filipus mengikuti Yesus. Setelah mengikuti Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, dia bisa menyimpulkan siapa Yesus. Maka dari itu dia bisa memberikan kesaksian kepada Natanael. Ya, "Aku telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa dan para nabi." Yaitu di dalam diri Yesus ini. Nah, Filipus itu rupanya juga orang yang masih ada di dalam pencarian. Siapa sosok yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui Musa, melalui para nabi. Artinya sosok yang dijanjikan di dalam kitab suci. Dan dia melihat bahwa siapa yang dibicarakan oleh Musa, dikatakan oleh Musa, dikatakan oleh para nabi itu sekarang sudah muncul di dalam diri Yesus. Nah, pengalaman iman inilah yang kemudian dia bawa kepada Natanael. Natanael tidak percaya sampai dia pada akhirnya datang kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, pengenalan Yesus akan diri Natanael ini membuat Natanael terkagum-kagum juga.
Sampai pada akhirnya Nathanael itu juga datang kepada Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, dan pasti masuk dalam pengalaman iman akan Yesus. Nah, ini pola yang perlu kita cermati karena ini pola yang sangat penting. Iman itu tumbuh dari kesaksian, tetapi kesaksian itu sendiri tidak cukup. Orang yang mendengar kesaksian tentang Yesus masih harus berproses, masuk dalam perjumpaan pribadi dengan Yesus, supaya pada akhirnya semakin mengenal Yesus dan sampai pada pengalaman iman. Adakah orang yang mendengar kesaksian tetapi tidak sampai pada iman? Banyak sekali. Musuh-musuhnya Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang nanti selalu akan berbenturan dengan Yesus, akan mendengar kesaksian yang panjang lebar. Bukan dari orang lain, tapi dari Yesus sendiri. Coba nanti kalau kita lihat bab 5 sampai bab 10, di situ adalah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di hadapan mereka ini. Tetapi meskipun mereka ini mendengar kesaksian tentang Yesus dari mulut Yesus sendiri, mereka tidak sampai pada iman akan Yesus karena mereka tidak mau tinggal bersama dengan Yesus. Kita melihat pola yang sama misalnya di dalam Injil Yohanes bab 4 dalam pengalaman wanita Samaria. Wanita Samaria itu bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, bercakap-cakap dengan Yesus. Semula ada pergulatan, ada pertanyaan, sampai pada akhirnya masuk pada percakapan tentang air sumber hidup. Yesus yang membawa air yang menjadi sumber kehidupan itu. Dan pengalaman percakapan dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus ini membuat wanita itu mulai berpikir, mungkinkah dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan ini? Sehingga ketika dia meninggalkan sumur itu dan pulang ke kotanya di Sikar, dia memberi kesaksian kepada orang-orang di Sikar. Aku bertemu dengan orang yang tahu masa laluku. Mungkinkah dia adalah Mesias? Ya, memang wanita Samaria itu belum sampai pada suatu keputusan iman, pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi pengalaman perjumpaan dengan Yesus, percakapan dengan Yesus itu membuat wanita Samaria ini semakin mengenal siapa Yesus. Yang semula hanya dia kenal sebagai orang Yahudi, lawannya orang Samaria, sekarang dia mulai bertanya-tanya, mungkinkah dia adalah Mesias? Nah, pertanyaan seperti itu pasti menampakkan progres, ya, kemajuan di dalam pengalaman iman. Orang semakin lama semakin mengenali Yesus. Mengenali Yesus dari apa? Dari tanda, dari kesaksian, tetapi terutama dari perjumpaan pribadi. Sama seperti Nikodemus sudah melihat sekian banyak tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kalau orang bisa melakukan tanda-tanda yang hebat, seperti yang dilakukan oleh Yesus, kesimpulannya pasti Allah menyertai dia. Seperti juga si buta itu, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang lahir buta dan sekarang bisa melihat lagi, itu pasti Allah yang mengutus dia. Kalau dia tidak berasal dari Allah, dia tidak bisa melakukan mukjizat seperti itu. Maka ini dengan melihat tanda, mereka mulai masuk dalam kepercayaan. Tetapi Nikodemus itu kemudian tidak tinggal diam hanya dengan melihat tanda itu, tetapi dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Coba nanti dicek itu di bab 3, bab 4 Injil Yohanes. Ada Nikodemus, ada wanita Samaria. Sudah melihat tanda. Dan kemudian datang kepada Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Sampai pada akhirnya juga tumbuh pengalaman iman atau pengenalan iman akan Yesus. Sehingga dalam perjalanan kemudian Nikodemus dari yang semula itu sembunyi-sembunyi, katakanlah seperti itu, datang kepada Yesus pada waktu malam. Dalam perjalanan kemudian akan semakin secara publik bisa memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Nah, ini pola yang ada di dalam Injil Yohanes. Nah, apa relevansinya untuk kita? Kalau kita melihat mukjizat, melihat tanda, itu mungkin sudah tidak. Ya, kita sendiri tidak mengalami kehadiran Yesus. Jemaatnya Yohanes itu juga sudah tidak mungkin melihat tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Karena Yesus hidup katakanlah tahun 30-an itu wafat. Sementara jemaat Yohanes itu terbentuk kurang lebih tahun 90 sampai tahun 100. Sudah tidak mungkin dengan mata sendiri itu melihat mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus.
tetapi mereka masih bisa mendengar kesaksian tentang Yesus. Orang bersaksi tentang mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Orang bersaksi tentang sabda-sabda yang diwartakan oleh Yesus. Dan kesaksian itulah yang kemudian diteruskan sampai pada jemaat Yohanes. Sehingga mereka yang mendengar kesaksian tentang Yesus itu semakin lama juga semakin mengenal Yesus. Begitu juga kita sudah tidak bisa mengalami Yesus secara langsung, ragawi, fisik seperti ini. Mukjizat Yesus sudah tidak mungkin kita lihat lagi. Tetapi kita mempunyai banyak kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksian utama kita tentang Yesus pasti adalah kitab suci. Ya, karena kitab suci itu kan juga kesaksian iman yang kemudian dituliskan di dalam tradisi, diwariskan sampai kepada kita. Maka kalau kita sudah mendengar kitab suci, yang mendengar sabda Tuhan, kita sudah mendapat kesaksian tentang Yesus. Orang lain juga mewartakan Yesus kepada kita. Orang tua kita sudah memperkenalkan Yesus kepada kita. Katekis-katekis, guru agama kita, guru-guru kita di novisiat, dosen-dosen kita di seminari atau juga di fakultas, itu pasti juga memperkenalkan kita kepada Yesus. Artinya memberi kesaksian tentang Yesus. Dan ini membuat kita menjadi orang-orang yang sebetulnya memiliki banyak sumber kesaksian tentang Yesus. Tetapi cukupkah itu? Cukupkah kita membaca kitab suci, membaca literatur, sekolah atau kuliah, mendengarkan banyak kesaksian tentang Yesus? Kalau menurut Injil Yohanes ya pasti tidak cukup. Semua yang sudah kita serap dari kesaksian-kesaksian itu mesti mendorong kita juga untuk semakin masuk dalam perjumpaan pribadi dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Maka ini tema yang menurut saya sangat mengesan dari Evangelii Gaudium yang juga ditulis oleh Paus Fransiskus. Apa yang menjadi tugas kita di dalam misi adalah memberitakan Injil. Tetapi kita tidak bisa membawa kabar sukacita kepada orang lain kalau Injil itu sendiri belum menggembirakan saya, membawa sukacita kepada saya. Saya tidak bisa memberitakan Injil kalau saya sendiri tidak masuk dalam percakapan pribadi dengan Yesus. Maka Paus Fransiskus mengatakan kita itu perlu untuk memperbarui perjumpaan pribadi kita dengan Yesus dari hari ke hari, dari saat ke saat. Karena hanya perjumpaan dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, itulah yang membuat kita semakin masuk di dalam pribadi Yesus. Mengenal Yesus dan menjadikan dia sebagai pilihan iman kita. Maka ini yang akan kita bahas di dalam bab 2, bab 3, bab 4 yang sebetulnya merupakan kisah-kisah tentang orang yang sampai pada kepercayaan iman akan Yesus. Yang tidak membiarkan imannya itu sebagai kekayaan pribadi yang ditutup rapat, tetapi menjadikan iman itu sebagai kekayaan yang memang harus dibagikan dalam kesaksian. Sehingga ada tanda, kemudian ada mengikuti Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, hasilnya adalah iman. Iman ini diwartakan sebagai kesaksian. Kesaksian ini akan membawa orang lain pada perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus ini akan menghasilkan iman. Iman ini diwartakan lagi. Dan itulah proses yang terjadi di dalam Injil Yohanes. Proses yang juga kita alami sampai zaman kita ini. Maka kalau kita belajar Injil Yohanes, semakin mengenal Yesus, tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan kesaksian iman kepada orang lain. Lewat apa ya? Besok lewat tugas-tugas khotbah, tugas-tugas katekese yang kita lakukan. Tetapi pasti tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan. Membawa Injil, membawa sukacita, membawa kesembuhan, ya, membawa tanda-tanda kehidupan bagi semakin banyak orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya dulu saya mengatakan Injil Yohanes itu seringkali disebut sebagai Injil yang sulit, yang rumit. Tetapi kalau kita dalami Injil Yohanes itu sebetulnya Injil yang merenungkan pengalaman iman yang konkret, yang nyata, yang masih sangat relevan sampai pada zaman kita ini. Begitu juga tanda. Orang melihat tanda, orang harus mengalami perjumpaan dengan Yesus supaya dia sampai pada iman. Iman inilah yang kemudian diwartakan kepada orang lain. Sehingga orang lain itu juga sampai pada iman akan
Yesus. Baik teman-teman, nanti kita akan membahas lagi minggu depan masih dalam pengalaman Yohanes di bab 1, kemudian di bab 2 masih ada pengalaman-pengalaman Yohanes juga, kemudian di bab 3 nanti akan kita temukan kisah tentang Nikodemus yang datang kepada Yesus, di bab 4 kita temukan kisah wanita Samaria yang sebetulnya menampilkan pola yang sama, bahwa untuk sampai pada iman memang orang butuh tanda, orang butuh kesaksian, tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah tinggal bersama dengan Yesus. Selamat melanjutkan belajar. Hari ini saya tidak bisa datang di pertemuan kelas karena saya mempersiapkan rapat dengan konsorsium. Semoga bisa dipelajari dengan baik dan minggu depan kita masih akan melanjutkan bahan yang sama. Terima kasih, sampai bertemu minggu yang akan datang.